Kebugaran jasmani. Di sini kita akan membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan kebugaran jasmani, apa saja komponen-komponennya, bagaimana cara menjaga atau melatih kebugaran jasmani, serta bagaimana tes atau pengukuran untuk tingkat kebugaran jasmani kita. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani atau disebut juga physical fitness adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan tubuh masih menyimpan cadangan energi untuk aktivitas lainnya. Pengertian ini adalah menurut Bapak Sudarno. Manusia harus memiliki jasmani yang bugar agar dapat melakukan aktivitas setiap hari dengan efektif dan efisien, serta tanpa cepat merasa lelah. Nah, maksudnya di sini adalah kebugaran jasmani merupakan kesanggupan atau kemampuan seseorang untuk melakukan kerja atau aktivitas sehari-hari dengan daya kerja yang maksimal tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Itulah tadi apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Manusia harus memiliki jasmani yang bugar agar dapat melakukan aktivitas setiap hari dengan efektif dan efisien, serta tanpa cepat merasa lelah. Nah, setiap hari kita senantiasa melakukan berbagai gerakan sebagai salah satu cara mempertahankan hidup atau menjalankan hidup kita. Agar tetap aktif, maka tubuh pun harus memiliki kebugaran jasmani yang baik. Bagaimana caranya kita menjaga kebugaran jasmani kita? Tentunya dengan melakukan gerakan-gerakan jasmani atau latihan-latihan kebugaran jasmani. Agar kita dapat melakukan latihan kebugaran jasmani dengan tepat, mari kita kenali terlebih dahulu 10 komponen kebugaran jasmani. 10 komponen kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan atau bisa disebut juga strength. Kekuatan adalah daya penggerak di mana tubuh menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika menerima beban dalam beraktivitas. Nah, yang kedua adalah daya tahan atau disebut juga endurance, yaitu kemampuan untuk memaksimalkan gerak tubuh secara efektif dan efisien tanpa merasakan sakit dan kelelahan yang berarti. Yang ketiga adalah daya otot atau muscular power, yaitu kemampuan untuk memaksimalkan tenaga yang dimiliki dalam waktu singkat. Komponen yang keempat yaitu kecepatan ataupun speed, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang sangat singkat. Semakin sedikit waktu diperlukan, maka semakin bagus. Nah, tentunya ketika kita berlari, semakin cepat kita berlari, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Sedikit waktu yang diperlukan, maka semakin bagus. Yang kelima adalah kelincahan atau agility, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dalam mengubah arah dengan cepat. Itu yang dimaksud dengan kelincahan. Yang keenam adalah keseimbangan atau balance, yaitu kemampuan dalam mengendalikan organ tubuh pada posisi-posisi tertentu. Yang ketujuh yaitu kelentukan atau kelenturan ya, atau bisa disebut juga dengan flexibility, yaitu kemampuan sendi dan otot-otot yang menyesuaikan diri dengan gerakan-gerakan secara maksimal. Nah, itu yang dimaksud dengan kelentukan atau kelenturan. Selanjutnya yang kedelapan adalah koordinasi atau coordination, yaitu kemampuan tubuh dalam melakukan berbagai gerakan berbeda menjadi satu gerakan yang efektif. Dalam contohnya bisa kita lihat gerakan-gerakan di dalam senam. Nah, di dalam senam terdapat berbagai gerakan yang disatukan menjadi suatu gerakan yang efektif. Yang kesembilan adalah ketepatan atau akurasi, yaitu kemampuan mengendalikan gerak tubuh terhadap sasaran yang ingin dituju. Nah, ketika kita melakukan gerakan untuk memanah, kita harus mampu untuk mengendalikan tubuh kita agar tetap stabil atau seimbang, agar kita mampu membidik sasaran yang ingin dituju dengan tepat.
Komponen kebugaran jasmani yang ke-10 yaitu reaksi atau reaction. Reaksi adalah kemampuan tubuh dalam menerima dan merespons stimulus atau rangsangan yang diberikan. Nah, itulah tadi 10 komponen kebugaran jasmani. Selanjutnya adalah gerak dasar latihan kebugaran jasmani. Di sini kita ada 3 gerakan yang merupakan gerak dasar latihan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu bergerak. Yang kedua adalah mengangkat. Dan yang ketiga adalah meregang. Apa itu yang disebut dengan bergerak? Bergerak adalah rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengangkat, yaitu rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban, baik berat tubuh sendiri ataupun beban dari suatu benda seperti dumbbell, barbel, bola medicine, dan lain-lain. Dengan model latihannya yang seperti weight training, model calisthenic, atau seperti push up, back up, sit up, dan lain-lain. Itu tadi gerak dasar mengangkat. Gerak dasar yang ketiga adalah meregang. Meregang atau disebut juga stretch, yaitu merupakan rangkaian gerak mengulur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Itulah tadi 3 gerak dasar latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya adalah jenis dan contoh-contoh latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah latihan kekuatan. Nah, beberapa contohnya adalah push up, sit up, pull up, ataupun naik turun bangku. Untuk gerakan-gerakannya, push up, sit up, pull up, ataupun gerakan naik turun bangku bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Yang kedua adalah latihan kelentukan. Dalam latihan kelentukan, beberapa contohnya adalah mencium lutut, kayang, ataupun posisi duduk dengan tarik-menarik. Untuk contoh gerakannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Yang ketiga adalah latihan keseimbangan. Contoh yang pertama yaitu berdiri dengan satu kaki. Contoh yang kedua yaitu melakukan latihan keseimbangan dengan sikap duduk. Untuk gerakannya bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, inilah beberapa contoh latihan keseimbangan. Selanjutnya yang keempat yaitu latihan kelincahan. Beberapa contoh latihannya adalah: yang pertama, lompat melewati box berulang-ulang. Yang kedua, lompat melewati bangku senam berulang-ulang. Dan yang ketiga, melakukan lari zigzag. Inilah beberapa contoh untuk melakukan latihan kelincahan. Itulah tadi beberapa macam bentuk latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya kita menginjak kepada pembahasan mengenai tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Tes kebugaran jasmani adalah suatu kegiatan untuk mengukur kekuatan dan tingkat kebugaran seseorang. Di Indonesia, tes dan pengukuran kebugaran jasmani terdiri atas 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Tes yang pertama adalah tes lari cepat 60 meter atau sering disebut juga dengan sprint. Tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan lari seseorang. Dilakukan dengan melakukan lari cepat atau sprint dengan jarak 60 meter. Skor hasil tes adalah pencapaian jarak tempuh lari seseorang dalam waktu per 10 detik. Nah, diharapkan dalam waktu tersebut bisa mencapai jarak 60 meter. Bahkan mungkin semakin kurang waktu yang dibutuhkan semakin bagus. Tes yang kedua adalah tes angkat tubuh atau sering disebut juga pull up. Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan serta otot bahu. Dilakukan dengan tubuh lurus bergantung pada palang tunggal, kaki dilipat, mengangkat tubuh sampai dagu melewati palang. Dilakukan tanpa istirahat. Untuk putra selama 60 detik dan untuk putri 30 detik.
Tes yang ketiga adalah tes baring duduk atau sering disebut juga dengan sit up. Tes ini bertujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Dilakukan dengan berbaring di lantai, lalu kedua lutut ditekuk, tangan dilipat di belakang kepala. Setelah dimulai, badan bergerak ke posisi duduk sampai siku menyentuh paha, lalu kembali ke posisi awal. Dilakukan tanpa istirahat selama 60 detik. Tes yang keempat yaitu tes loncat tegak atau sering disebut juga dengan vertical jump. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai. Dilakukan dengan berdiri tegak menyamping pada dinding yang berskala atau berukuran. Tangan yang dekat dinding diangkat lurus ke atas. Loncat setinggi-tingginya dengan tangan menepuk ukuran pada tembok saat berada pada puncak loncatan. 3 kali kesempatan untuk tiap peserta dan nilai hasil loncatan tertinggi yang akan diambil. Itulah tes loncat tegak atau vertical jump. Tes yang kelima adalah tes lari jarak jauh atau maraton. Tes ini bertujuan untuk mengukur daya tahan atau kardiorespiratori, yaitu jantung dan paru-paru. Tes ini dilakukan dengan melakukan lari dan menempuh jarak 1000 meter untuk putri dan 1200 meter untuk putra. Skor yang diambil adalah kemampuan lari yang dapat ditempuh dan juga waktu yang diperlukan pada saat mencapai finish. Nah, itulah tadi 5 bentuk tes untuk pengukuran kebugaran jasmani. Dengan latihan kebugaran jasmani, tubuh kuat dan tidak mudah terserang penyakit.